Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Adisela SPD. Ibu akan menyampaikan materi mengenai tata krama dan tata tertib SMP Pusri Palembang. Di slide ini kalian lihat ada artikel tentang hilangnya sopan santun siswa. Di sini perbincangan mengenai siswa yang mengeroyok guru yang sedang mengajar. Menurut kalian, kira-kira di dalam artikel tersebut, apakah siswa tersebut sopan terhadap gurunya? Apakah beretika terhadap gurunya? Siswa dengan tega mengeroyok guru yang sedang mengajar. Bahkan kita, pada guru kita tidak boleh berkata kasar, apalagi mengeroyok Bapak Ibu guru kalian. Jadi, tentu kegiatan yang ada di artikel ini ataupun apa yang dilakukan oleh siswa yang dalam artikel ini tidak sopan atau tidak beretika dan pasti melanggar tata krama. Sebenarnya apa sih tata krama itu? Nah, bisa kalian bandingkan dengan slide yang kedua. Coba kita lihat siswa yang mencium tangan gurunya, bahwa foto ini menunjukkan bahwa siswa tersebut menghormati ibu gurunya. Jadi, ini adalah salah satu contoh tata krama yang baik. Kepada orang yang lebih tua, kita harus menghormati beliau. Di SMP Pusri itu adalah kebiasaan yang sering kita lakukan, namun itu dilakukan di masa sebelum pandemi. Nah, sewaktu di masa pandemi ini memang kita harus tetap menjaga social distancing. Namun, dengan keadaan physical distancing ataupun jaga jarak, itu tidak mengurangi rasa hormat kalian kepada Bapak Ibu guru kalian. Jadi, walaupun kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru, jangan biasa saja yang tidak menegur Bapak Ibu guru. Jadi kalian tetap melaksanakan tata krama dengan cara menegur beliau, mengucapkan salam, senyum, kemudian menyapa beliau, dan bisa meletakkan tanganmu seperti ini di depan dada kalian waktu mengucapkan salam. Jadi walaupun tidak menyentuh Bapak Ibu guru secara langsung, kalian bisa melakukan ataupun tetap masih bisa beretika ataupun memiliki tata krama kepada orang yang lebih tua ataupun kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke, sebenarnya tata krama itu adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama di sekolah kita. Pertama, tentu sopan santun dalam pergaulan, mengucapkan salam apabila bertemu yang seperti kata Mem tadi, hormat dan patuh kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Walaupun Bapak Ibu guru ataupun karyawan tersebut tidak mengajar di kelas kalian, kalian tetap harus menghormati mereka. Karena pertama, mereka adalah orang yang lebih tua dari kalian, jadi tetap harus dihormati. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik SMP Pusri Palembang. Jadi kalian harus menjaga nama baik. Dan hormati antar sesama peserta didik, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan agama dan latar belakang budaya masing-masing. Dan juga harus menghormati ide, pikiran, hak cipta, dan hak milik orang lain, teman dan warga sekolah. Tetap harus menghargai pendapat orang lain. Siapa tahu pendapat kita itu belum sempurna, sehingga bisa saling menyempurnakan. Menghargai atau menghormati hak milik orang lain. Jadi kita tetap harus berpegangan bahwa hak milik orang lain itu harus kita tetap jaga, dan juga jika mau atau menggunakan hak milik orang lain, tentu kita harus memiliki izin terlebih dahulu pada yang memiliki barang tersebut. Selanjutnya, tata krama di sekolah, menyampaikan pendapat, saran, dan usul secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Tentu nak ya. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih jika memperoleh bantuan. Nah, jika kita belajar online, tentu kalian masih tetap bisa melakukannya. Jadi, jika Bapak Ibu guru memberikan materi, kemudian mengucapkan salam, kalian bisa menjawabnya langsung dengan ketikan Waalaikumsalam. Dan juga jika kalian diberikan pelajaran saat itu, kalian terakhir sekali untuk menutupnya dengan terima kasih Bapak Ibu atau terima kasih Ibu atas ilmu yang diberikan hari ini, seperti itu ya, supaya ilmu yang kamu dapat itu pasti lebih berkah, lebih lama tersimpan di pikiran kalian ataupun di otak kalian, dan bisa digunakan untuk kemaslahatan atau kemanfaat bagi kalian. Berani mengakui kesalahan
Ini penting sekali nak, jadi kalian harus bisa berani mengakui kesalahan. Memang jujur itu sulit, tapi jujur itu bisa berlaku di mana saja. Dan kamu pasti suka dengan teman yang jujur, bukan yang bohong. Jadi kamu pun harus menjadi pribadi yang jujur, berani menyampaikan sesuatu yang salah. Tentunya jika ada yang berbuat salah, kalian bisa menyampaikan kesalahannya, tapi dengan cara yang sopan, menggunakan bahasa yang baik, benar, dan beradab dalam pergaulan. Ya, jadi bahasa itu adalah jiwa bangsa. Jika kita menggunakan bahasa yang baik, beradab, tentu yang mendengar pun itu akan senang. Karena kadang-kadang masalah bahasa ataupun ucapan itu sangat berbahaya sekali. Kan kata pepatah apa pepatah yang dikatakan oleh orang-orang? Lidahmu adalah harimau. Jika tidak bisa menjaga lidah dengan baik, maka dia akan menerkammu. Artinya berbahaya. Lidah yang digunakan sembarangan, ya, dengan menggunakan kata-kata yang kotor misalnya, ya. Jangan sampai seperti itu. Anak SMP Pusri tidak seperti itu. Kemudian tidak membuat keributan, kegaduhan, berbicara terlalu keras sehingga mengganggu proses kelancaran belajar mengajar. Itu juga nak, ya. Baik di WhatsApp juga seperti itu. Jadi tetaplah bersikap sopan dimanapun kalian berada. Oke, ini walaupun kita sekarang belum PTM terbatas, semoga segera ya kita akan bisa berjumpa di kelas kita secara langsung, tidak lagi di kelas online, ataupun bisa bertemu di kelas online dan kelas offline juga. Tata cara menggunakan fasilitas umum sekolah. Pertama, buang sampah tentu di tempat sampah. Kalaupun belum menemukan tempat sampah, kalian bisa memegang terlebih dahulu sampai menemukan tempat sampah yang terdekat, baru dibuang. Dan di SMP Pusri itu kotak sampahnya ada dua macam, organik dan anorganik. Ya, jika plastik itu bisa dimasukkan di anorganik, jika sisa makanan itu dimasukkan di organik. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Tentu kalian suka kalau tempatmu itu bersih. Nah, untuk menjaganya tentu tidak bisa hanya dilakukan satu orang. Seluruh orang di SMP Pusri itu harus sadar terhadap kebersihan, sehingga SMP Pusri pun menjadi bersih dan sehat. Taman umum harus diikuti jaga kebersihannya. Tidak hanya taman di rumah saja harus dijaga, di sekolah pun tamannya dijaga. Dengan cara apa? Menyirami, kemudian jika ada tanaman pengganggu itu bisa diambil, ya, dibuang seperti itu. Dan kita memiliki petugas piket masing-masing. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan bertanggung jawab. Ingat bahwa di dalam sekolah itu banyak fasilitas yang tersedia. Nah, fasilitas itu boleh digunakan tapi dengan cara yang bertanggung jawab. Seperti misalnya ketemu dinding, jangan langsung dicoret. Kamu bisa mengalihkan mencoretnya bisa ke weblog kalian, bisa menulis di situ kan. Kemudian kalian bisa menulis di buku. Jadi jangan menggunakan sarana itu dengan tidak bertanggung jawab. Kalau sekarang itu tidak hanya lidah, kalau di online, di dunia media sosial itu jari itu lebih tajam ya daripada lidah, karena jarinya itu digunakan untuk mengucapkan atau berkomentar negatif. Nah, yang seperti ini adalah hal yang tidak sesuai dengan tata krama. Jadi walaupun kalian tidak di sekolah, tetap jaga tata krama, ya nak, ya. Tetap jaga tata krama kita dimanapun kalian berada. Menurut kalian, apakah kita membutuhkan tata tertib? Ya, sebenarnya tata tertib itu dibutuhkan sebagai cara kita agar menjaga suasana aman, nyaman, dan menyenangkan antar anggota masyarakat ataupun anggota warga sekolah. Kemudian bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Jika semua mengikuti tata krama ataupun tata tertib, tentu kondisi yang baik itu akan enak, ya, akan kondusif. Jadi kalian belajarnya pun tenang, nyaman, ya. Kemudian mewujudkan masyarakat sebagai masyarakat aman, tertib, terkendali, dan kondusif. Meningkatkan dan mengamankan
mengamalkan visi dan misi sekolah yang telah digariskan. Jadi kita meningkatkan dan mengamalkan juga visi misi yang telah digariskan. Jadi visi misi sekolah bisa tercapai juga, ya. Oke, sini ada tata tertib sekolah. Nanti memberikan kalian dalam bentuk PDF yang lengkap. Di sini tata tertib sekolah yang perlu kita cermati adalah jenis-jenis pelanggaran. Karena kalau yang namanya peraturan itu sudah kita buat, dan terkadang pelanggaran itu kita harus tahu dulu. Nah, pelanggaran apa saja yang ada di SMP Pusri yang jika dilakukan itu bisa berdampak atau memiliki sanksi. Jadi kita cek sama-sama ya, Nak ya. Ada pelanggaran ringan di sini. Segala perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, keimanan, kedisiplinan, kelakuan, kesantunan, kebersihan, dan penampilan merupakan pelanggaran ringan. Jadi di situ sifatnya pelanggaran ringan. Ya, tapi tentu kita tidak menginginkan peserta didik kita melakukan pelanggaran. Yang kita harapkan seluruh peserta didik mengikuti atau mematuhi seluruh tata tertib sekolah. Karena itu adalah untuk kebaikan kalian juga. Jadi kebaikan kita semua. Pelanggaran sedang, membolos. Itu kalau kita PTM tatap muka, yang tidak masuk ke sekolah itu biasanya akan mendapatkan pelanggaran sedang, ya. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan 3 hari berturut-turut itu juga akan ada sanksinya. Membawa telepon seluler atau HP itu tidak bisa juga, ya. Tapi dalam kondisi tertentu, nah ya, dalam kondisi tertentu HP itu kita biasanya ada izin dari guru yang bersangkutan, maka HP diperbolehkan. Untuk apa HP-nya? Untuk misalnya trial online seperti itu, ataupun untuk kegiatan belajar mengajar asal dengan izin guru. Kemudian merusak fasilitas sekolah. Waduh, tentu ya yang tidak boleh. Menghina teman, guru, karyawan atau orang tua. Kemudian membawa sepeda motor. Nah, nanti kasih contoh nih, gimana sih kalau membawa sepeda motor, bahayanya. Membawa teman yang bukan warga sekolah tanpa izin. Dan juga namanya pelanggaran berat. Pelanggaran berat di sini itu memang BM kasih warna merah ya, sama kayak pelanggaran lain. Tapi pelanggaran berat ini melakukan tindak kekerasan, ya, berkelahi seperti itu. Atau yang tadi mengeroyok, keroyokan, melakukan tindak asusila. Kemudian merokok, mengkonsumsi minuman keras, mengedarkan, mengkonsumsi narkoba, obat-obatan terlarang, ataupun melakukan tindakan kriminal lainnya. Tentu ini tidak diharapkan oleh pihak sekolah dan orang tua kalian yang telah menitipkan kalian di SMP Pusri. Ya, ini akan membuat orang tua sedih dan juga para guru juga sedih. Ya, jadi kalian harus menjauhi pelanggaran-pelanggaran ini. Ya, mengharapkan kalian adalah anak yang baik. Kami doakan menjadi anak yang soleh dan soleha sehingga bisa membahagiakan orang tuanya baik dunia maupun di akhirat. Kemudian kita akan ke slide selanjutnya. Kalau ada pelanggaran tentu ada sanksi. Bagaimana sanksi di SMP Pusri? Jadi jika sanksi ringan itu apa saja yang kamu lakukan yang ada pelanggaran ringan, tentu akan dibuat jadi catatan negatif yang akan diakumulasikan dengan catatan perilaku positif. Jadi jika kamu melakukan sesuatu hal yang melanggar, ya, pelanggaran ringan misalnya, kita catat. Jika kamu berbuat sesuatu yang positif pun akan dicatat. Nah, bahan-bahan ini tentu akan diperbandingkan, apakah lebih banyak positifnya ataukah lebih banyak negatif. Karena di rapot K13 ini itu adalah catatan perilaku itu menjadi prioritas utama untuk kenaikan kelas. Jika sikap kalian mendapatkan nilai B, itu kalian bisa naik kelas. Namun jika sikap kalian mendapatkan nilai C, tentu kalian tidak bisa naik kelas. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang yang dilakukan sanksinya adalah jika melakukan 1 kali pelanggaran maka orang tua akan langsung dipanggil ke sekolah.
Jika melakukan kembali untuk yang kedua kali, maka akan mendapatkan surat peringatan. Nah, ini yang terakhir. Sanksi pelanggaran berat. Setiap 1 kali melakukan pelanggaran berat mendapatkan surat peringatan atau SP atas materai, dari tanda tanganmu di atas materai. Itu berlaku untuk orang tua dan peserta didik. Tindak lanjut sanksi. Surat peringatan pertama di atas materai itu mengisi surat pernyataan tidak mengulangi dan bersedia mengundurkan diri apabila mendapat surat peringatan kedua. Surat peringatan kedua SP2 di atas materai oleh orang tua atau wali dan peserta didik dengan surat pernyataan mengundurkan diri. Dan jika pernyataan yang kedua ini juga dilanggar, maka resmi peserta didik itu mengundurkan diri dari SMP Pusri Palembang. Mem harap tidak sampai dan tidak ada yang sampai ke posisi ini. Ya, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang berbakti, anak soleh dan soleha. Karena intinya sekolah itu adalah untuk membuat kalian menjadi anak yang baik. Bukan hanya anak yang pintar, tapi lebih ke akhlak kalian. Ini salah satu contoh yang kata Mem tadi, mengendarai kendaraan sendiri. Bajunya masih SD, sekolah dasar, membawa adiknya tanpa mengenakan helm, usia di bawah 17 tahun, kemudian tertangkap oleh polisi. Polisi di sini sebenarnya benar, karena memang tidak ada SIM kalau usia masih di bawah 17 tahun. Bagaimana kalau ada kejadian, ada kecelakaan yang terburuk ya? Jadi ini sebenarnya peraturan yang dibuat ini adalah untuk kebaikanmu, untuk melindungi kalian dari bahaya ataupun mara bahaya. Nah, Mem yakin kalian sebagai siswa SMP Pusri atau peserta didik SMP Pusri tidak melakukan hal tersebut. Jadi jangan berkendara di bawah usia 17 tahun. Jadi jangan melanggar tata tertib dan juga tata krama yang ada di sekolah kita. Karena jangan lupa ini digunakan atau ini dibuat untuk melindungi kalian sebagai anak-anak didik kami di sekolah kita yang tercinta ini. Jadi menurutmu boleh kan? Boleh atau tidak kita membawa kendaraan ke sekolah? Iya, tidak boleh. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi, kalian harus diantar dan dijemput juga oleh orang tua kalian ataupun wali kalian, supaya menghindari kontak, menjaga jarak, supaya kita tidak tertular penyakit COVID-19. Baiklah, demikianlah materi hari ini. Tetap semangat mengikuti MPLS kita. Tetap semangat ya, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.